yang Tuhan pakai, tapi mereka mau mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita? Kita jangan mengandalkan kita punya kekuatan, saudara. Saya mengimbau hari ini, sore ini, jangan mengandalkan kita punya kekuatan. Jangan bilang saya punya bapak pendeta jadi saya bisa diselamatkan. No, Anda harus cari Tuhan juga. Biar anak pendeta juga kalau hidup tidak berkenan di mata Tuhan, tidak mendapat kerajaan itu. Karena kerajaan yang dia berikan bagi saudara saya tidak pernah tergoncangkan. Selalu dia beri yang terbaik buat saudara saya. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Allah kita. Dia sudah menyertai kita sampai hari ini tanggal 18 Januari. Mari kita minta Tuhan, belas kasihan Tuhan turun atas kota ini. Supaya biarlah kita hidup damai sejahtera di atas kota ini, saling mengasihi satu sama lain. Baik, puji nama Tuhan. Izinkan kami tim penginjilan jalanan bersama-sama umat Tuhan tempat ini untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita terus menyenangkan hati Tuhan. Beri yang terbaik buat dia. Tuhan memberikan yang terbaik buat saudara saya bukan karena kita ada uang banyak, pegang uang. Tetapi pertama itu kita bersyukur nafas hidup ini. Kita bersyukur. Kalau dia tidak memberikan nafas ini, mungkin bangun pagi sudah tidak bergerak, sudah tidak ada nyawa. Oleh karena roh Tuhan itu ada dalam setiap kehidupan saudara saya. Mari kita mengucap syukur apa yang dia berikan bagi saudara saya. Mari kita angkat pujian bernada penyembahan. Silakan berjualan, tetapi hati, telinga, pikiran arahkan ke hadapan Tuhan. Haleluya.
Bapa Surgawi, padamkan api amarahmu Tuhan bagi setiap umat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih banyak Bapa dan Surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas pemeliharaanmu, atas penyertaan-Mu. Kalau Kau menyertai kami dari 2022 sampai 2023, kami percaya penyertaan yang sama yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa dan Surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami berdoa setiap umat Tuhan yang ada di pasar Yotefa, berdoa buat mama-mama yang sedang berjualan, yang sedang berbelanja. Tuhan, mereka memberkati setiap kehidupan mereka, setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, bisnis mereka. Kami taruh ke dalam tangan Bapa. Kami percaya biarlah minyak baru, anggur baru, kuasa baru memenuhi atas kehidupan mereka. Bahkan setiap otoritas Tuhan memenuhi dalam setiap langkah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Di sore hari ini kami mau satukan hati di tempat ini, dan kami mau minta belas kasihan Tuhan turun atas kota kami Tuhan, kota Jayapura. Biarlah kota Jayapura kami rebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, fenomena-fenomena sedang terjadi, gempa bumi, kebakaran di mana-mana, tetapi kami terus memanggil nama-Mu. Karena kami tahu di dalam nama-Mu ada keselamatan, di dalam nama-Mu ada pemulihan, di dalam nama-Mu ada kekuatan yang Kau berikan bagi kami. Walaupun kami merasa, kalau kami secara manusia kami rasa dirugikan dengan kerugian yang banyak, tetapi kami percaya Tuhan yang mempunyai sumber berkat memberkati setiap saudara-saudara kami yang mengalami kebakaran di pasar Yotefa, yang mengalami kebakaran di pasar Sentani, di pasar Koya, di pasar Impres. Tuhan, mari Kau memberkati kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kerugian mereka, kami percaya janji firman Tuhan Engkau kembalikan, bukan 30 tapi 100 kali lipat ganda di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jualan mereka, berkati setiap anak-anak mereka, suami mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Injil bergema di tempat ini. Biarlah Injil menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Injil menjadi jalan, menjadi kompas, menjadi pedoman dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih banyak Bapa dan Saudara. Berdoa buat kepala pasar, kepala dinas, semua keamanan yang terlibat di pasar Yotefa. Tuhan, mereka memberkati. Terima kasih banyak Bapa dan Saudara. Kami mau memuji, kami mau membesarkan nama-Mu di atas pasar ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, dan kami akan buka ibadah di penginjilan jalanan di atas tanah Papua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik. Saya masih bayangkan bahwa ketika kita masuk di 2023, tinggal 1 detik saja, jam 11 lewat 59 menit, lewat berapa detik, tinggal detik saja. Kayak kita menunggu kayak pemain bola, mereka tambahan waktu begitu saudara. Saya menangis di depan rumah. Saya menangis kenapa? Karena kebaikan Tuhan. Dia bisa bawa kami keluarga sampai di 2023 dengan tidak kurang satu apapun. Dia berkati kita, Dia jaga kita, Dia sertai kita. Walaupun banyak masalah, banyak tantangan, tetapi di balik semua itu ada tangan Tuhan selalu menolong kehidupan saya dan keluarga. Begitu pula Bapak Ibu saudara-saudari terkasih tempat ini. Saya percaya kalau hari ini masih berjualan, Tuhan yang sama menyertai saudara juga, sehingga masih kuat, masih sehat, jantung di dada masih berdetak, paru-paru ginjal masih berfungsi. Itu siapa? Yesus namanya, yang selalu memberikan nafas hidup ini buat saudara saya. Tidak ada sesuatu yang kita balas buat Tuhan, kebaikan Tuhan. Kadang-kadang kita mau hitung dengan Tuhan, tetapi saya mau katakan di sore hari ini, tidak ada sesuatu yang kita balas buat Tuhan. Dia tidak pernah minta saudara punya emas, harta kekayaan, tetapi Dia cuma minta, Dia bilang persembahkanlah tubuhmu itu supaya hidup kita terus diperbarui oleh Tuhan. Baik, punya nama Tuhan. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan berjualan. Tuhan memberkati jualan mama-mama di tempat ini. Angkat pujian, haleluya.
kekasih jiwa saudara dan saya. Hanya Dia saja yang bisa melepas dosa saudara saya. Hanya Dia saja yang memberikan jalan bagi saudara dan saya. Karena Dia adalah terang, Dia adalah gembala yang baik. Jadi mari, hanya Yesus saja. Orang tua tidak bisa menjamin keselamatan saudara saya. Bahkan sekalipun pejabat presiden juga tidak bisa menyelamatkan keselamatan saudara saya. Jadi mari, hanya nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan setiap kita, tetapi hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain. Nabi boleh, Nabi bisa boleh, gubernur bisa diganti, presiden bisa terganti, bahkan setiap raja-raja bisa terganti, tetapi nama Yesus tidak bisa digantikan oleh siapapun. Karena Dialah, hanya Dia saja yang bisa memanggil saudara saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Itu Matius 11 ayat 28. Dia bilang begini, sebab buk yang kupasang kepadamu enak dan ringan. Haleluya, haleluya. Amin. Dia berikan kebebasan bagi saudara saya. Jadi mari, jangan malu kita puji Tuhan. Amin. Mulut ini Dia ciptakan, lidah ini Dia ciptakan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Raja Daud dia seorang raja, dia memuji memuliakan nama Tuhan. Yeremia dia puji Tuhan. Semua Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih, semua dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena di dalam puji-pujian, setiap masalahmu, setiap bebanmu, setiap keterbatasanmu, Tuhan akan selesaikan. Haleluya. Ada amin kah? Amin. Saya bangga sekali nama Yesus. Haleluya. Gurun buas jadi bingung. Buas jadi bingung. Yang melaksanakan keputusan Tuhan. Siapakah cendrawasih itu? Cendrawasih itu saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tadi pujian berkata burung buas dari ufuk timur. Hari-hari ini banyak orang bilang burung buas sayap sebelah sedang patah. Tetapi ketika ada doa dan penyembahan, burung buas sedang berusaha berdiri. Sayapnya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau burung buas dia sudah terbang di atas tanah ini, saudara. Saudara, kalau burung buas sudah terbang, dia sudah utuh kembali. Siapakah yang Tuhan pilih? Kalau bukan orang-orang Papua. Amin. Amin. Orang Papua harus bersiap-siap. Kami terus berbicara untuk orang-orang Papua. Harus siap sedia, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, harus siap. Yesus datang dari ufuk timur. Dia membawa saleh-salehnya. Dia membawa orang-orang benar dari ufuk timur. Amin.
bukan dari Amerika sana, bukan dari Jerman, tetapi dari Papua. Matahari terbit dari ufuk timur, dari Papua. Orang Papua harus bersiap-siap. Orang pendatang saya doa siap-siap. Termasuk saya tidak mau pulang ke Sulawesi Utara. Karena saya tahu ketika Tuhan taruh saya di tanah Papua, saya punya hati ada di tanah Papua. Saya tidak bisa pulang ke Sulawesi Utara. Kenapa? Saya tahu Tuhan datang dari ufuk timur. Dia menyelamatkan orang-orang percaya. Dia datang pertama dari ufuk timur. Makanya Mazmur 4 ayat 8. Mazmur 2 ayat 8 yang berkata, ufuk timur adalah milikku. Amin. Ufuk timur adalah milik orang Papua. Bahkan peranakan Papua, bahkan non Papua, kalau tinggal tanah ini berkati Tuhan. Tanah Injil, tanah yang disukakan Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini saudara lihat goncangan terjadi di atas kota Jayapura. Apa yang kita mau buat? Yang kita bisa buat harus kita panggil nama Tuhan. Seperti Yosafat, dia seorang raja. Dia raja saudara. Yosafat dia seorang raja. Ada tertulis dalam Alkitab. Ketika Yosafat dalam kesulitan, dalam masalah, Yosafat dikurung oleh bangsa Moab dan bangsa Amon saudara. Mereka mau serang Yosafat. Dia seorang raja. Yosafat pada saat itu sedang gemetar. Dia pikir ini masalah besar. Papua masalah besar. Tetapi banyak orang tidak mau berdoa. Amin. Papua hari ini masalah besar. Tetapi banyak orang tidak mau berdoa. Panggil nama Tuhan. Harus panggil nama Tuhan. Supaya Anda melihat salib. Salib melambangkan kemenangan dalam setiap kehidupan saudara saya. Haleluya. Kita lihat perjalanannya Yosafat bagaimana. Dia seorang raja, bukannya enak-enak, baru dia hebat. Dia tidak pernah takut kepada siapapun. Tetapi Yosafat juga dia. Ketika bangsa Moab menyerang Raja Yosafat, padahal dia punya prajurit banyak saudara. Ini berbicara tentang masalah. Prajurit banyak, tetapi Yosafat gemetar. Padahal dia raja di atas Yerusalem, atas Yudea. Dia raja. Tetapi ketika dia dengar ada buahnya berkata, lari. Berkata, raja, bangsa Moab dan bangsa Amon datang untuk berperang. Tetapi saudara di situ, haleluya. Pada saat dia dengar saudara, Raja Yosafat dia gemetar, dia takut. Apa yang dia lakukan pada saat itu saudara? Hanya satu. Dia bilang sama orang-orang Yehuda, kumpul semua, kita harus berpuasa dan berdoa. Supaya biar kemenangan di pihak kita. Supaya biar Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi dalam bangsa kita. Ini berbicara tentang masalah saudara. Kalau saya bicara mungkin saudara mengira-ngira. Saya akan buka firman Tuhan itu. Haleluya. Dua Tawarik 20 ayat yang pertama. Saudara dengar firman baik. Banyak orang ketika dapat masalah lupa berdoa, lupa panggil nama Tuhan. Tetapi Raja Yosafat di sini yang berkata begini, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Maunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asing, dari Edom,
menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3 berkata di sana, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Yosafat dia takut, dia langsung ambil keputusan. Dalam hatinya, saya harus cari Tuhan. Hari-hari ini banyak orang terikat dengan masalah, tetapi tidak mau cari Tuhan. Apa yang susah? Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Di ayat yang selanjutnya dia bilang begini, karena kuk yang kupasang kepadamu itu enak dan ringan, tidak ada beban. Kalau kita manusia acuh dan tak acuh. Saya percaya tempat ini tiada yang acuh firman Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Yosafat ini seorang raja, saudara. Sekali lagi saya katakan, dia seorang raja tetapi dia mau mengandalkan Tuhan. Kalau Yeremia 12 ayat 5 berkata, terkutuklah manusia, oleh orang mengandalkan manusia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang mengandalkan manusia. Kita sesama manusia tidak kekuatan. Justru tidak kekuatan itu ketika kita dalam masalah, dalam tekanan, kita tidak bisa berdoa. Kadang-kadang juga kalau ada masalah, hampir-hampir saya lupa berdoa. Tapi iman saya harus kuat. Jangan dibawa hanyut oleh keadaan dunia ini. Saya harus berdoa, saya harus memuji. Satu hari itu saya harus baca Alkitab. Satu hari itu harus 10 pasal, baru saya bisa jalan untuk pelayanan, saudara. Karena di dalam firman Tuhan ini ada kuasa yang besar. Amin. Kemarin dulu 3 hari yang lalu, saya dan istri saya dipanggil untuk berdoa bahwa ada seorang ibu orang Ambon. Dia dimasuki oleh berapa roh yang masuk dia punya tubuh. Dia begitu lemas, dia bicara sendiri sembarang. Ketika saya berdoa, dia tantang saya, dia tatap saya. Saudara, saya terus pada saat itu saya panggil nama Tuhan. Saya panggil nama Tuhan. Seperti Yosafat, dia mengambil keputusan. Saya di dalam doa saya mengambil keputusan juga. Saya bilang, Tuhan, kalau Kau yang mengutus saya di tempat ini untuk berdoa orang yang kerasukan ini, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan saya. Saudara, ketika saya berdoa akhirnya ibu itu dia sadar. Langsung dia menangis. Mereka sore jam 4 mereka pergi lagi di kubur bikin bersih. Suaminya punya kubur. Balik lagi, kena lagi. Sampai saya bertanya, Tuhan, yang permalukan namamu di tempat ini. Tetapi Tuhan dia menjawab. Saudara, sampai hari ini ibu itu besok kembali kerja. Kenapa? Kita harus andalkan Tuhan. Di dalam masalah, di dalam tekanan apapun, andalkan Tuhan, bersandar kepada Dia. Banyak orang lari ke orang pintar, lari ke dukun. Saya mau katakan, buang semua itu berhala-berhala. Jangan saudara bilang saya sakit karena orang bikin. Baru saya punya istri sakit orang bikin, makanya dia mati. Tidak, saudara. Kehidupan saudara saya, hidup dan mati ada di tangan Tuhan. Amin. Saya juga kalau sakit, saya tidak mau bersandar kepada siapa. Tetap tuh. Orang-orang Papua harus punya moto. Berapa kali saya katakan tempat ini, harus punya moto. Sekali Yesus tetap Yesus. Yesus harga mati. Amin. Kita siapakah? Di sini firman Tuhan berkata, Yosafat dia gemetar. Dia takut. Dia menghadapi peperangan itu. Dia takut. Dia mengambil keputusan. Dia kumpul orang, dia bilang sama dia punya imam-imam, sama dia punya anak-anak buah, pasukan-pasukan prajurit. Kumpul semua orang-orang Yahudi, orang-orang Yerusalem. Kumpul semua dan kita harus berdoa dan berpuasa. Firman Tuhan berkata, yang bisa kalahkan penghulu-penghulu di udara, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan, hanya doa dan puasa. Amin.
hanya doa dan puasa. Orang Kristen itu jangan terlalu banyak makan obat, harus makan firman. Haleluya. Saya berdiri khotbah sini saya badan gemuk bukan karena saya makan banyak, tidak saudara. Tapi saya cuma makan seperti saya makan kapsul rohani sehingga saya gemuk. Haleluya. Makan firman. Karena manusia hidup bukan karena makan roti saja, melainkan oleh karena kebenaran firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah, sehingga kita masih hidup sampai hari ini. Haleluya. Mari kita memiliki hati seperti hati Yosafat, pikiran-pikiran seperti pikiran Yosafat. Dia mau mencari Tuhan. Banyak orang ketika dalam kesulitan mereka tidak mau cari Tuhan, tidak mau berdoa. Tapi Yosafat dia perintahkan bahwa harus cari Tuhan. Ayat 4 dia berkata, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Mereka datang di kota-kota untuk mencari Tuhan. Hari-hari ini kota Jayapura sedang terjadi gempa bumi. Air sedang surut begitu jauh. Orang-orang tidak mau memanggil satu sama lain untuk mencari Tuhan. Yosafat dia suruh kumpul orang-orang Yehuda dan orang-orang Israel, orang-orang Yerusalem berkumpul untuk memanggil nama Tuhan. Makanya saya katakan sore hari ini kita minta belas kasihan Tuhan turun atas kota Jayapura. Biar tangan Tuhan yang perkasa, tangan yang berobat paku, tangan yang berlumur darah itu menolong kota ini. Karena kota ini sudah terlalu banyak orang-orang membuat kubu-kubu, dosa di mana-mana. Jadi hanya satu, kita datang memanggil nama itu, nama Tuhan, supaya biarlah dia memulihkan kota Jayapura. Saudara, kami jalan dari pagi sampai hari, dari Gengem sampai di sini. Sebentar malam kami ada di Pasar Mawar Papua, daerah Imbi. Bukan pemerintahan kasih kami tugas, tetapi ketika kami berdoa Tuhan utus kami. Tuhan bilang, pergi beritakan Injil. Karena Matius 28 ayat yang ke-19 yang berkata, pergilah, beritakanlah Injil, dan biarlah semua segala bangsa dan murid harus memanggil dan bertobat, memanggil nama Yesus. Tuhan berkati, harus panggil nama Tuhan. Kesulitan apapun. Sekali lagi saya mau katakan tempat ini tanggal 18 Januari sudah terjadi gempa di kota Jayapura. Terus tidak tahu tanggal selanjutnya apa yang terjadi. Semua dalam misteri. Makanya Tuhan berkata di firman Tuhan, dia bilang begini, berjaga-jaga dan berdoa. Hindu bisa dia berdoa dan dia punya keyakinan. Islam berdoa dan punya keyakinan. Katolik berdoa dan punya keyakinan untuk kota ini. Agama pertobatan Pentekosta berdoa dan punya keyakinan untuk kota. Kalau di atas kota ini ada doa, saudara, saya percaya berkat Tuhan tidak akan turun tempat ini. Amin. Karena dia Allah yang menghanguskan. Karena hari-hari ini, hari-hari terakhir memang banyak orang tidak suka dengan firman. Banyak yang menolak firman Tuhan. Coba baca Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Ibrani 12 ayat 27, 28, 29. Ayat 25 sampai 29. Ayat 20. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Haleluya. Apalagi kita akan berpaling dari dia. Saudara lihat mungkin selalu lihat saya yang berdiri Pak Pendeta Felix berdiri berfirman tempat saya percaya bahwa di balik semua ini ada Tuhan Yesus. Lanjut.
waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia baru memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Satu kali lagi dia berjanji bukan hanya bumi yang dia goncangkan, tapi langit juga. Kalau langit Tuhan sudah goncangkan, manusia tidak bisa lari kemana-mana. Orang-orang percaya, orang-orang pilihan pasti berlindung di dalam kasih Tuhan. Amin. Karena kerajaan yang dia berikan bagi saudara saya tidak pernah tergoncangkan. Tetapi kita tidak pernah balas kebaikan Tuhan. Kerjaan itu berbicara tentang keselamatan. Coba lanjut ayat selanjutnya. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan. Ada apa yang dapat digoncangkan? Apa yang dapat digoncangkan? Dengar baik. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Lanjut. Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi kita menerima kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan yang Tuhan berikan bagi saudara saya. Jadi apa yang kita mau lakukan buat Tuhan? Marilah kita mengucap syukur dan Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Dia dengan hormat dan takut akan Tuhan. kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menganguskan. Allah kita adalah api yang menganguskan. Ini jelas. Firman Tuhan yang berkata, api Tuhan sedang menjilat di mana-mana. Bukan hanya di Papua, di luar Papua. Api Tuhan sedang menjilat. Tadi saya lihat di berita, selesai saya khotbah di sini, saya lihat di berita di mana, Medan kah? Batam. Masjid terbakar di paling atas sekali. Sekarang jadi pertanyaan, masjid